Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ida Ayu Putu Oka Sulaksmiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan mengaitkan konsep budaya positif pada modul 1.4 dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka guru harus memahami dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah memahami dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, agar dapat mewujudkan visi yang berpihak pada murid, guru dapat menerapkan budaya positif untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun beberapa konsep dalam budaya positif meliputi disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, restitusi menggunakan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, motivasi dan perilaku manusia, serta restitusi menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Restitusi menggunakan 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, di antaranya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri.
sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Restitusi menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Refleksi. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, saya telah mendapatkan pemahaman baru dari konsep inti pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman saya ini akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental emosional serta perubahan sikap murid. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Sebaiknya saya berada pada posisi manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya menangani siswa yang kurang aktif setiap pelajaran bahasa Inggris menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya, hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri saya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Namun, hal yang masih perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam menganalisa persoalan yang dihadapi murid agar dapat dicarikan pemecahan masalah dengan tepat melalui restitusi. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawaban saya pernah melakukannya namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikianlah refleksi dan kaitan pemahaman mengenai konsep budaya positif pada modul 1.4 dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Salam dan bahagia.